sudah mengikuti webinar di sesi sebelumnya, silakan boleh langsung klik end, kemudian klik leave meeting. Karena webinar ini hanya wajib diikuti 1 kali saja untuk 1 program yang diambil. Sudah jelas ya? Jadi yang kemarin sudah mengambil webinarnya, tidak perlu mengikuti lagi karena yang diwajibkan hanya mengikuti 1 kali saja untuk webinarnya. Begitu ya. Kemudian webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan untuk 1 sesinya maksimal 500 peserta. Untuk kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu ataupun karirmu, baik melalui web ataupun melalui aplikasi di handphonenya dan pastikan centang hijau ya rekan-rekan. Oke, demikian nih untuk pengumumannya. Semoga dapat dipahami ya. Silakan yang belum dinyalakan kamera depannya boleh dinyalakan terlebih dahulu. Supaya wajahnya mudah juga ya untuk diverifikasi oleh tim kami. Silakan. Yang belum isi absensi boleh langsung mengisi. Formatnya sudah saya kirimkan juga di kolom chat. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Baik rekan-rekan, untuk webinar kali ini mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan harapannya sih mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Oke, yang belum isi absensi boleh ya langsung diisi saja. Ya. Oke, saya cek dulu nih, masih ada yang belum dinyalakan juga untuk kamera depannya. Boleh silakan. Boleh langsung dinyalakan ya, supaya wajahnya terverifikasi dengan baik. Oke, saya jelaskan dulu sekali lagi nih ya, untuk ketentuan webinar, ini hanya wajib diikuti 1 kali untuk 1 program yang diambil. Jadi kalau sudah mengambil webinar, silakan cukup 1 kali saja, kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain mengikuti webinarnya ya. Nanti kalau misalnya ada program baru lagi dari kita, nah itu baru bisa ikut lagi. Tapi kalau untuk yang diambil 1 program saja, berarti webinarnya cukup 1 kali, begitu ya rekan-rekan ya. Oke, untuk tema kali ini atau topik kita kali ini kita akan membahas mengenai kualitas pelayanan ya, kualitas layanan pelanggan. Ini penting nggak sih kalau lagi untuk kita gitu ya, untuk kita yang berniat untuk berdagang, untuk berjualan, kemudian membuka usaha jasa juga pelayanan itu penting nggak sih? Menurut Mas Faehusi, Bu Lolo nih boleh dijawab ya. Aduh kok gue ya. Gak apa-apa ya. Biar segar, biar semangat ya kan. Boleh diaktifkan dulu mic-nya. Silakan diklik dulu. Iya, oke. Selamat pagi nih, Mas Pagi, Faehusi. pagi Kak. Oke, gimana nih menurut Mas Faehusi? Pelayanan dalam kita misalnya mau jualan, penting nggak sih? Menurut saya sih penting banget sih Bu. Kenapa? Sangat bagus sih dalam membantu atau membuat customer kita itu lebih nyaman dan lebih senang dengan kita. Oke, terima kasih jawabannya ya. Saya tampung Ya, dulu. Saya mau tanya satu lagi. Boleh ya ke Mbak Aiga Marini ya, diaktifkan mic-nya ya. ya. Oke, makasih Mas Faihusi. Saya mute lagi ya. Silakan Mbak Aiga. Halo, selamat pagi nih Mbak Aiga. Selamat Seger banget pagi. nih. Gimana nih? Kalau versinya Mbak Aiga, menurutnya Mbak Aiga gimana? Kalau pelayanan itu penting nggak? Kalau untuk kita yang mau membuka usaha gitu, baik jasa atau produk ya, gimana? Sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena dengan pelayanan kita terhadap pelanggan itu agar pelanggan mau berbelanja lagi kepada kita. Oke, biar bisa balik lagi ya, Iya. kembali lagi berbelanja lagi. Oke, makasih banyak nih Mbak Aiga ya, saya tampung juga ya. Oke, saya mute lagi nih. Untuk rekan-rekan yang belum di-mute atau dimatikan mic-nya, silahkan boleh dimatikan ya, supaya penjelasan saya bisa didengarkan oleh semuanya. Jadi nggak berisik sama suara ayam ya, suara motor. Nah, biasanya kan berisik ya, khawatirnya terganggu ya kan. Nanti yang saya maksud apa, terdengarnya apa ya, nanti jadi ada distraction pada saat komunikasinya gitu ya. Nanti khawatirnya salah tangkap gitu. Oke. Makasih banyak nih yang sudah dimatikan mic-nya ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas, mudah-mudahan jaringannya juga stabil ya. Jadi
bisa komunikasinya bisa sampai dengan baik gitu. Oke, pelayanan itu menurut Mas Payahusi penting, menurut Mbak Aiga juga penting. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya menurutnya Mbak Aiga ini kalau pelayanan ini nanti bisa membuat pelanggannya kembali, gitu ya. Menurut Mas Payahusi juga bisa membuat pelayanan ini bisa membuat pelanggannya nyaman. Sepakat ya? Nggak usah tanya ke orang lain, tanya dulu sama diri sendiri. Kalau kita datang ke sebuah toko misalnya, toko baju, toko pakaian, atau misalnya datang ke sebuah usaha jasa seperti laundry misalnya, gitu ya. Kalau kita dilayani dengan baik, kira-kira kita senang gak sih? Gitu dulu ya. Jadi ditanyakan dulu nih sama kita nih, untuk kita yang berniat untuk membuka usaha baik itu jasa ataupun produk gitu ya. Tanya dulu sama diri sendiri, kira-kira pelayanan itu penting gak sih? Kira-kira kalau saya misalnya Mbak Ola nih, Mbak Ola datang sebagai pelanggan ke tempatnya Mbak Ana Mardiana yang buka usaha laundry. Misalnya dilayani dengan baik nih sama Mbak Ana. Selamat pagi Mbak, mau laundry ya? Berapa kilo nih hari ini? Misalnya gitu ya. Disapa dengan ramah, diajak bicara, diajak ngobrol gitu ya. Dan kemudian apa yang dirasakan Mbak Ola? Pasti Mbak Ola merasa dihargai sebagai pelanggan dan pasti merasa senang dong disapa gitu ya, walaupun kita misalnya kadang-kadang juga sebetulnya balik lagi ya kepada pribadi masing-masing orang, karakternya kan juga beda-beda ya, ada yang senang banget disapa diajak ngobrol gitu ya, ada yang cuma dikasih senyuman juga udah bahagia ya kan, nah itu kan beda-beda ya. Tapi ya balik lagi kalau kita misalnya memberikan pelayanan itu dengan ramah gitu ya, kualitas pelayanan kita bisa kita maksimalkan, itu otomatis nanti akan membuat pelanggan kita merasa nyaman. Betul ya tadi yang kata Mas Fauzi, kemudian pasti datang lagi, nggak akan kapok dia, gitu. Pasti balik lagi, pasti mau pakai jasa kita lagi, pasti mau beli barang-barang di tempat kita lagi. Gitu kurang lebih ya gambarannya seperti itu. Jadi kenapa pelayanan atau kualitas ini penting? Seperti lagi contohnya misalnya, oh ya, by the way, saya akan share dulu nih Pak ya untuk materinya ya, biar sambil kita jelaskan ya. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya. Nah, mengenai kualitas ya, kualitas layanan pelanggan. Nah, ini ya yang saya maksud dengan kualitas ini. Mungkin rekan-rekan juga sudah baca ya, materinya sudah ada. Saya tidak akan mengulang-ulang materinya ini. Saya akan cuma memberikan contoh bagaimana gitu ya pengaplikasiannya di dunia nyata. Karena kalau untuk materi cincai lah ya. Udah pasti paham ya. Udah masih bisa dibaca kalau untuk materi, betul nggak? Sekarang kita gimana caranya supaya bisa mengaplikasikan ini di dunia nyata. Gitu. Karena kalau teori aja udah pasti inputnya udah banyak, saya yakin itu. Tapi kita kadang bingung ya, gimana cara mengaplikasikannya ketika kita misalnya di kehidupan nyata ini. Nah, seperti tadi kualitas pelayanan ini ya, itu juga kan penting ya dalam kita misalnya apalagi kita mau membuka usaha tadi gitu. Nah, sebetulnya kualitas ini apa? Dia ya untuk sorry, sebentar nih masih ada yang mau masuk ya. Oke, sebentar. Nah, ini ya, ini untuk kualitasnya. Kenapa kualitas pelayanan ini harus kita utamakan? Karena ini penting. Kayak misalnya nih, Mbak Asih Susanti mau jualan jilbab, tapi Mbak Asih nggak tidak pedulikan, tidak perhatikan gitu ya kualitasnya misalnya. Ah udah deh yang penting jualannya murah, biarin aja kualitasnya kayak gimana juga, yang penting murah laku banyak misalnya. Tapi nggak memperhatikan kualitas, kira-kira kalau kita jadi pelanggan terus kita beli, mau balik lagi nggak ke tokonya Mbak Asih? Mau beli lagi nggak barang-barang yang ada di yang dijual sama Mbak Asih? Kemungkinan enggak ya. Begitu terima barangnya, ih kok gini ya? Kok bahannya tipis ya? Kok jahitannya kurang rapi ya? Kok gini ya? Kok gitu ya? Ah, banyak komplain gitu ya. Terus kita merasa kayak dirugikan. Wah ini mentang-mentang murah kualitasnya begini banget. Soalnya tipikal orang Indonesia pengennya murah tapi bagus ya. Sepakat ya? Yang senyum-senyum berarti iya merasa merasa ya, betul nggak? Pengennya murah, kualitasnya bagus. Nah, itu susah ya didapat ya. Itu agak PR ya nyari-nyarinya ya. Jadi, nah kenapa kualitas juga memang harus kita pertahankan nih? Karena ini tadi ya, karakteristik dari si produk atau jasa tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke pelayanannya. Nah, kalau pelayanan ini saya tadi kita bilang penting, kenapa? Yaitu tadi bisa membuatnya pelanggannya nyaman gitu ya. Sebetulnya pelayanan itu sendiri kan sebetulnya proses ya, proses kita sebagai penjual atau pedagang atau pemberi jasa memenuhi kebutuhannya mereka gitu, memenuhi kebutuhan pelanggan kita itu ya secara langsung. Nah, baik online maupun offline, mungkin kalau untuk di masa pandemi
saat ini banyak yang jualan online ya, karena memang ini salah satu cara yang ampuh dan juga efektif gitu ya di masa pandemi ini, karena memang kita nggak bisa bertatap muka langsung dengan pelanggan kita. Jadi pilihannya adalah dengan berjualan online, tapi tidak menutup untuk kita juga harus bisa tetap melakukan pelayanan dengan prima gitu ya. Kualitas pelayanan itu tetap harus diperhatikan, apalagi kalau online. Sistemnya udah kepercayaan ya kalau online. Kalau misalnya kita kan udah kasih uangnya, kita sudah percayakan melalui gambar yang dilihat di misalnya di marketplace yang kita gunakan misalnya gitu ya untuk berjualan, pelanggan yang melihat gambar-gambar yang ada di situ, terus percaya nih sama kita bahwa misalnya kita menjual barangnya memang betul-betul bagus gitu. Kemudian pelanggannya membeli dan akhirnya misalnya sampai barangnya itu sampai di tangannya pelanggan, kemudian mereka merasa oh iya nih bahannya bagus ya, ternyata nggak tipu-tipu nih, no tipu-tipu, no hit and run misalnya enggak ya. Itu biasanya di online ya. Jadi begitu mereka mendapatkan barangnya gitu ya, produknya mereka merasa oh iya ya, ternyata betul nih. Misalnya Mbak Sri Purbawati nih menjual barangnya memang betul-betul amanah nih. Serius, kemudian memperhatikan juga kualitasnya. Apalagi misalnya ketika aku sebagai pelanggan chat Mbak Sri misalnya sama Mbak Sri dibalasnya juga dengan baik, misalnya gitu ya, dengan ramah, terus fast respon misalnya. Nah, itu juga sama tuh salah satu bentuk dari pelayanan kita. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih. Pelanggan ini apa ya rekan-rekan? Pelanggan itu kita ya, konsumen ya, yang beli. Begitulah kurang lebih ya. Kita yang beli atau yang menggunakan jasa atau produk tersebut. Biasanya sih digunakannya secara berulang-ulang karena memang itu tadi kepuasan. Kita beli beras berapa kali sehari? Sorry, berapa kali seminggu misalnya, berapa kilo yang kita gunakan. Itu kan kita selalu gunakan ya. Kenapa? Karena yang satu kita butuh. Betul nggak? Makanan kita kebanyakan kan beras ya. Kemudian kayak misalnya kita beli mie instan, kita juga berulang-ulang melakukan itu. Kenapa? Karena itu tadi, karena kebutuhan kita. Gitu ya. Jadi pelanggan itu adalah kita ya, konsumen atau pembeli yang menggunakan produk atau jasa gitu. Kemudian untuk kenapa atau bagaimana nih sikap dan juga perilaku pelanggan yang merasa puas. Kenapa sih kita merasa puas? Pernah nggak belanja misalnya, kemudian kita melihat, wah iya nih, nah ini saya mau ambil contoh nih ya. Mbak Ida Roylatus Soliha, boleh diaktifkan mic-nya ya, kayaknya lagi jualan. Oke, boleh diaktifkan mic-nya ya. Oke, halo Mbak Ida, salam kenal ya. Mbak Ida nih pasti sudah berpengalaman ya melayani pelanggan. Ya dong. Oke, menurut Mbak Ida, ciri-ciri pelanggan yang merasa puas itu apa? Saya back dulu biar nggak nyontek. Oke, menurut Mbak Ida, kira-kira kalau pelanggan yang puas itu seperti apa? Pasti ciri-cirinya dia merasa puas, terus bakal beli barang lebih banyak lagi, bakal balik lagi ke tempat kita buat beli. Oke. Kenapa sih menurut Mbak Ida dia merasa puas kira-kira? Karena pelayanan kita, keramah tamahan kita, cara kita menyampaikan apa yang dia beli, cara kita melayaninya gitu. Oke. Kalau misalnya saya datang nih ke tempatnya Mbak Ida, terus saya datang nih berdiri misalnya di depan pintu, beli misalnya. Mbak Ida kayak gimana nyapa pelanggannya? Boleh tahu nggak? Iya sebentar Ibu, ditunggu ya. Oh gitu ya. Nggak, bukan gini ya. Apa sih Bu? Teriak-teriak aja tunggu bentar apa? Enggak ya. Jangan ya. Kabur nanti langsung ya. Ramah berarti ya. Mbak Ida sudah menerapkan pelayanan yang baik ya. Pelayanan yang prima, ramah gitu ya. Sama pelanggannya. Jadi jangan dimarahin gitu ya. Nggak dijutekin juga. Oke, makasih banyak Mbak Ida ya. Betul sekali ya. Kalau untuk apa namanya pelanggan yang merasa puas ya pasti dia balik lagi. Betul nggak? Udah itu udah paling gampang untuk dinilai ya. Paling gampang bisa kita lihat secara langsung gitu ya. Mbak Wita nih, Mbak Wita belanja misalnya. Mbak Wita belanja di tempatnya Mbak Sri misalnya, Mbak Sri Wahyuni ini. Terus merasa dilayani dengan baik sama Mbak Sri, kemudian kebutuhannya Mbak Wita juga semua ada di tokonya Mbak Sri misalnya gitu ya. Merasa puas nih Mbak Witanya gitu ya, merasa oh iya ya saya udah terpenuhi nih keinginan saya, kebutuhan saya udah ada semuanya di tokonya Mbak Sri misalnya. Nah, itu juga salah satu bentuk kepuasan dari pelanggan kita gitu ya. Jadi nanti akan membeli lebih banyak biasanya, setia lebih lama juga. Ada dua warung misalnya, warung A sama B. Dua-duanya bersebelahan. Tapi kadang aduh yang mana ya, kanan kiri. Tapi misalnya kita dilayani dengan baik misalnya di toko yang A, di toko yang B walaupun barangnya murah-murah,
tapi misalnya kita nggak dilayani dengan baik, kira-kira kita mau pilih yang mana? Lebih baik yang ke A ya, ke toko A ya. Kenapa? Karena diberikan pelayanannya dengan baik gitu. Kita dihargai, kita dilayani, kita disapa dengan baik. Itu pasti akan membuat pelanggannya setia lebih lama dan akan memilih kita gitu sebagai penjual gitu ya, dibandingkan dengan toko sebelah misalnya. Itu ya. Karena itu tadi pernah datang ke supermarket dong, ya kan? Begitu buka pintu, selamat datang, selamat berbelanja. Walaupun ucapan itu terlihat sepele ya, terlihat kayaknya itu mah cuma SOP minimarketnya kali atau SOP mallnya gitu. Setiap kita datang, selamat datang, selamat berbelanja. Memang terkesan seperti itu, tapi kalau kata-kata itu tidak ada, itu kayak hampa gitu ya. Kayak hampa kenapa? Karena kita merasa kayaknya kita lewat-lewat aja kayak nggak dihargai gitu ya. Tapi kalau mereka menyapa kita walaupun selamat pagi, misalnya selamat berbelanja, walaupun cuma sekedar kata-kata tersebut, tapi membuat kita merasa dihargai sebagai pelanggan. Walaupun pada akhirnya kita nggak beli apa-apa juga sih, cuma mau ngecek ternyata barangnya nggak ada misalnya, tapi kita merasa dihargai gitu ya. Dengan dibandingkan tadi misalnya tadi Mbak Ida contohnya gitu ya, udah ramah ya. Coba kalau misalnya yang tiba-tiba datang terus disapanya misalnya misalnya saya sebagai pelanggan ya beli nggak sabaran misalnya, Mbak beli Mbak, lama banget sih Mbak. Terus bedanya misalnya tiba-tiba jawabin gitu ya, ya sabar sih Bu, tunggu dulu kenapa? Kalau dibalas gitu ya, wah udah pasti pelanggannya nggak akan balik lagi saya jamin. Kalau nggak terpaksa banget nggak akan mungkin dia datang lagi gitu ya. Jadi usahakan berikan apa ya pelayanan yang terbaik gitu ya. Karena itu tadi nanti mereka sendiri pun nanti akan menunjukkan gitu ya bagaimana sikapnya ketika mereka merasa bahwa oh ya ini ternyata di tokonya Mbak Ida ini kita tuh dihargai misalnya gitu. Senang kan kalau kita dihargai ya? Pasti happy, pasti mau belanja lagi ke situ. Pasti nanti apalagi kalau ibu-ibu rumpi ya punya arisan nih. Ih belanjanya di warung itu aja Mbak Ida lengkap murah misalnya gitu ya. Wah itu penting tuh. Promosi nggak dibayar sebetulnya ya. Kenapa? Karena mereka merasa kita sudah dilayani dengan baik, mereka sudah mendapatkan kebutuhannya, mereka sudah merasa terpuaskan gitu ya. Jadi mereka otomatis tanpa kita suruh pun gitu pasti akan langsung kasih testimoni cuma-cuma, nggak perlu kita bayar, nggak perlu kita endorse. Jadi otomatis nanti mereka langsung menyebarkan gitu ya, muji-muji tempat jualan kita gitu. Senang dong kayak gitu ya kan? Apalagi mulutnya ibu-ibu ya, wah setajam. Kalau ibu-ibu udah bicara, wah udah pasti pada percaya ya. Kalau udah ibu-ibu yang bicara gitu, karena tahu sendiri ibu-ibu kan kalau misalnya belanja di toko A, toko B beda 500 perak aja dia nggak mau, betul nggak? Betul ya, yang ketawa-ketawa ini pasti, oh iya betul ya. Iya. Nah itu juga salah satu pertimbangan ya, kenapa mereka akhirnya memilih kepada tempat atau toko jualan kita juga gitu ya. Kemudian biasanya kalau udah setia, kalau udah mereka merasa puas, mereka nggak akan perhatikan lagi tuh merek-merek, harga juga mungkin nanti akan diabaikan. Biarin deh di tokonya Mbak Ida eh, lebih mahal sedikit, beda 500 perak sama toko sebelah, tapi sama Mbak Ida tuh ramah, enak saya belanjanya, misalnya gitu. Ya otomatis balik lagi gitu ya. Itu tadi mereka nggak akan perhatikan lagi misalnya Mbak Ida jualnya barang-barangnya yang nggak bermerek misalnya gitu, yang nggak terkenal gitu ya, apa mie instannya yang dijual misalnya nggak terkenal misalnya. Tapi itu tadi karena kita dilayani, kita sudah merasa puas sebagai pelanggan ya pasti balik lagi gitu ya. Terus jangan lupa juga kalau mereka kasih saran, kalau pelanggan kita kasih saran, jangan ditolak mentah-mentah, dengarkan dulu gitu ya. Misalnya dikasih sarannya kata Mbak Jarsih nih, Mbak Ida, saya tuh suka nyari beras, suka susah. Saya tuh pengennya berasnya tuh yang itu loh, yang apa ya kalau dimakan tuh ya pulen misalnya gitu. Mbak Ida siapin dong, jangan cuma satu jenis berasnya misalnya. Kita sebagai penjual diterima saja dulu. Oh iya Bu, nanti mudah-mudahan kalau ada modal nanti saya tambahin lagi untuk jenis berasnya misalnya nanti saya pilih 2 jenis beras deh misalnya gitu ya, atau 2 jenis merek misalnya biar nanti Ibu bisa pilih misalnya. Tapi jangan sampai kita lakukan ini. Bu, boro-boro mau siapin apa merek beras yang lain ini aja nggak laku-laku Bu misalnya gitu ya. Jangan ya. Jadi jangan ditanggapi dengan seperti itu. Jadi apapun saran yang diberikan oleh pelanggan kita, misalnya tambahin lagi dong ininya jenis-jenis ciki-cikiannya nih biar nanti anakku belanjanya di sini misalnya gitu. Itu ditampung saja dulu. Eksekusinya nanti bagaimana ya balik lagi sebetulnya kepada kita sebagai pemilik tokonya gitu ya. Jadi nggak harus juga yang disarankan oleh si pelanggan harus betul-betul kita lakukan langsung saat itu juga enggak juga gitu ya. Tapi tetap balik lagi diterima, yang penting diterima dulu sarannya supaya
mereka merasa dihargai gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Ini untuk sikap dan perilaku pelanggan yang puas. Karena itu tadi ya, balik lagi untuk kita juga manusia ya, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diberikan pelayanan yang prima. Seandainya misalnya kalaupun kita tidak dilayani dengan baik oleh pedagangnya, kira-kira gimana nih? Gitu ya, nanti dampak negatifnya juga yang akan dirasakan ya bukan hanya oleh si pelanggannya saja, tapi juga oleh si pemilik toko atau usaha jasanya juga. Apalagi kalau usahanya jasa ya, itu harus betul-betul diperhatikan kualitasnya. Gitu. Nggak bisa nih kita cuman kayak apalagi kayak laundry, hati-hati kayak misalnya harus ada barang-barang atau baju yang luntur mungkin, atau misalnya mau laundry sepatu, sepatunya mungkin dari kulit, nggak boleh misalnya treatmentnya harus berbeda nih, treatmentnya harus baik, misalnya itu juga penting sekali. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai penyedia jasa usaha gitu ya mengabaikan kualitas pelayanan ini karena ini salah satu cara untuk bisa membuat pelanggan kita bisa stay sama kita, bisa loyal sama kita. Gitu kurang lebih ya. Oke. Untuk sharing screen-nya saya stop nih sampai sini. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan dulu, boleh. Jangan lupa untuk di screenshot ya rekan-rekan ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung. Yuk jangan shy cat, jangan malu-malu, kita bisa bertatap muka nih. Silakan. Atau ada yang mungkin ada yang sudah punya pengalaman, misalnya seperti Mbak Ida nih, udah pernah jualan, misalnya jualannya baju, terus ketemu sama ibu-ibu yang bawel banget, yang minta semua barang-barangnya atau warna atau motif atau size dikeluarin semua, akhirnya nggak jadi beli. Mungkin pernah juga ya mengalami. Atau juga pernah misalnya ibu-ibu nawarnya sampai titik darah penghabisan. Gimana tuh menghadapinya ya kan? Pernah nggak nemuin ada misalnya kita ayo ngaku di sini siapa ya datang ke pasar nih harganya sama toko sebelah beda beda misalnya beda 10.000 lah kita mati-matian tawar sampai habis itu ya dari harga misalnya 150.000 yang kayak gini mah paling juga 75.000 mahal banget 150.000 pernah nggak kayak gitu pernah nemuin nggak atau kita pernah melakukan ups coba dicek ya kira-kira bagaimana sih waktu itu kalau kita misalnya katakanlah kita sebagai pelanggan yang menawar habis-habisan sampai titik darah penghabisan ya. Nah itu gimana dilayani sama si pelanggannya? Pernah nggak ada yang punya pengalaman seperti itu? Dilayani seperti apa? Silakan. Boleh diaktifkan mic-nya langsung nih. Yang ingin berbicara, yang mau latihan komunikasi, yang mau latihan berbicara boleh. Silakan. Mbak Ola mungkin, Mbak Nurlela silakan. Siapa nih? Mbak Eko Yeni nih silakan boleh. Mbak Ii mungkin mau bicara juga silakan, nggak apa-apa. Kita latihan komunikasi. Oh ya, untuk yang video jangan keluar jalur ya rekan-rekan ya. Yang video itu yang harus dikerjakan adalah sesuai dengan pertanyaan yang ada di kolom pertanyaan harus kita unduh itu loh. Ada ya di nomor 27 atau 28 gitu saya lupa. Tapi begitu kita membuka praktik mandiri juga sama tuh sudah ada muncul pertanyaan. Jadi jangan keluar jalur ya. Jawab pertanyaan tersebut kemudian silakan direkam. Begitu kurang lebih ya. Jadi jangan kemana-mana. Jangan membicarakan hal yang lain. Fokus sama pertanyaannya kemudian silakan untuk direkam. Begitu ya. Yuk silakan yang mau tanya nih sebelum waktunya habis. Lumayan ya ada 10 menit nih. Kita sharing aja, nggak usah malu-malu, nggak dinilai langsung, oh kamu salah nih, nggak ya. Namanya juga kita kan sharing webinar nih. Silakan, Mbak Emi mungkin ada pernah menemukan, pernah jualan misalnya tiba-tiba didatengin misalnya pelanggan yang jutek, yang suka marah-marah misalnya, suka banting-banting barang-barang yang kita jual. Mungkin pernah ya ada yang kayak gitu ya menemukan gitu. Karena kan rekan-rekan perlu diperhatikan juga nih kita nggak bisa ya mengatur ekspektasi pelanggan, betul nggak? Kita nggak bisa. Mbak kalau mau belanja ke saya, pokoknya Mbak tuh harus puas ya. Saya nggak mau tahu, pokoknya Mbak harus merasa puas, Mbak harus bilang kalau pelayanan yang saya berikan ini baik. Nggak bisa tuh kita atur ekspektasi atau keinginannya mereka nggak bisa. Gitu ya. Setiap pelanggan karakternya berbeda-beda. Setiap pelanggan nanti yang datang pun dengan mungkin latar belakang yang berbeda-beda juga. Dan kita sebagai penyedia jasa, sebagai penjual gitu ya, harus bisa melihat gitu ya peluang mana nih yang kira-kira bisa kita ambil gitu ya untuk bisa membuat mereka setia sama kita dan merasa bahagia atau senang nih dengan apa yang kita lakukan dalam pelayanan gitu ya. Kalau misalnya kita datang ke toko terus kita langsung dijutekin udah pasti dia kabur. Tapi beda halnya kalau misalnya
dia datang ke toko kita terus misalnya kita layani dengan baik, ya pasti nanti tidak menutup kemungkinan untuk dia bisa balik lagi ke toko kita. Apalagi nanti misalnya diberikan kayak misalnya usaha laundry tadi, hasilnya bagus, memuaskan, wah harum banget nih, bajunya rapih lagi, misalnya gitu ya, pasti dia merasa puas. Apalagi untuk kita yang misalnya bisa mencuri peluang gitu ya, untuk saat ini kan usaha udah banyak ya, sepakat nggak? Udah banyak banget di mana-mana, online, online ataupun offline. Lihat deh di pasar, yang jual atau yang buka toko baju nggak cuma satu kan, betul nggak? Misalnya bisa satu blok nih, kios A, B, C, D itu semuanya baju semua, gitu ya. Tapi apa yang membedakan? Apa yang membuat orang kok dia kok ramenya ke toko sebelah mulu ya? Kok ke toko nggak ada? Coba dicek pelayanan. Kita dengan misalnya ada, kita sebagai asisten penjual toko misalnya gitu ya, ada datang pelanggan nih, silakan Kak, boleh dicari lagi cari apa misalnya gitu ya, cari celana, baju, misal, to the point, langsung tanyakan. Dibandingkan dengan kita gini, pernah nggak datang ke toko, terus kita dibuntuti, diikuti, kita belok ke kanan, dia ikut dari belakang kita, terus kita ke kiri, dia ikut juga misalnya gitu, pernah nggak? Terus sambil gini nih, tangannya sambil di dada gitu ya, disilangkan di dada gini. Cari apa Mbak? Wah itu aku udah kayak mau apa ya, kalau dilayani kayak gitu kan kita jadinya apa sih, salah gue apa gitu ya, kok kita datang dilayaninya seperti itu gitu. Nah itu juga kelihatannya sepele mungkin ya, mungkin kita sadar nggak sadar ya, namanya datang ke toko kita kan perlu sesuatu, kita mau cari barang gitu ya, cari benda atau cari produk yang mau kita gunakan gitu. Kadang mungkin kita juga nggak ngeh gitu ya, tapi sometimes gitu, ketika misalnya menemukan pelayanan yang seperti itu tentu membuat, kalau saya sendiri terus terang nggak nyaman ya dengan caranya yang seperti itu gitu. Lebih enak juga misalnya, silakan Mbak, misalnya selamat berbelanja, ada yang dicari misalnya, oh ya nih saya mau cari ini, misalnya saya mau cari tisu sebelah mana ya, jangan cuma ditunjuk, itu tuh Mbak sebelah sana misalnya. Nah jangan ya, kita anterin si pelanggannya, mari Bu saya antar di sebelah sini di rak tisu misalnya, itu lebih enak tuh gitu ya. Kenapa? Pertama si pelanggan merasa dihargai, yang kedua mereka merasa dibantu, sangat dibantu gitu ya. Kan ada ya, saya bilang tadi, tipikal atau karakter pelanggan kan beda-beda termasuk dengan pengetahuannya. Siapa tahu ada yang pusing ngelihat barang-barang di depannya sendiri misalnya, padahal itu bendanya ada di situ misalnya, karena kita nggak hafal tata letak penyimpanan produk-produknya di mana misalnya gitu ya. Kita pusing sendiri, tapi kalau misalnya si asisten penjualan toko kan udah tahu ya di mana nih tempatnya, snack di mana, kemudian sabun di mana, tisu di mana, sampo di mana, itu lebih mudah gitu, dan kita merasa dibantu sekali gitu. Jadi kenapa pelayanan itu penting? Kualitasnya ya, kualitas pelayanan ini penting gitu, supaya itu tadi pelanggannya bisa setia sama kita gitu ya. Ini gak ada yang mau nanya nih. Nggak laku nih jualan saya nih ya. Oke nih, dari siapa nih? Atas nama Leonardus ya. Kalau misalnya videonya nggak sampai 3 menit, nggak apa-apa Kak? Nggak boleh. Galak ya. Nggak boleh ya, tolong ya 3 menit ya. Sebentar loh 3 menit itu. Supaya kita tim guru teacher RCK ini yang ngecekin juga senang. Saya udah beberapa ngecekin gitu ya. Rekan-rekan videonya bagus-bagus gitu ya. Beberapa nih yang sudah saya temukan gitu ya. Videonya bagus-bagus, cakep-cakep gitu kan. Sesuai nih. Tapi ada juga nih yang videonya di luar konteks gitu ya. Saya kurang paham sih kenapa dia melakukan itu ya. Maksudnya apalagi galau atau gimana gitu ya. Jadi isinya curhat, isinya menjelaskan hal-hal yang lain yang di luar konteks pertanyaan yang kita kasih gitu. Jadi silakan diperhatikan baik-baik ya rekan-rekan ya. Jadi nanti bikin videonya dijawab pertanyaannya, misalnya nomor 1 pertanyaannya apa ya? Silakan perkenalkan diri Anda ya dan bagaimana Anda ingin dipanggil misalnya gitu. Contohnya nih, saya perkenalkan diri, nama saya Suci dan silakan panggil saya Suci misalnya. Udah tuh sampai situ aja gitu ya. Silakan. Tapi kalau misalnya kita mau menjelaskan apa kegiatan Anda saat ini, nah itu baru dijelasin kegiatan kita apa. Misalnya saya saat ini sedang membuka usaha, saya baru buka usaha saya ini misalnya di bidang apa. Kemudian saya ini menjual barang dan jasa juga sekaligus misalnya. Karena saya pikir misalnya bla 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 bla, itu masih nyambung ya kan. Tapi kalau misalnya apa kegiatan Anda saat ini, ya saya sih sebetulnya cuma sekolah sih udah ya. Sekarang kan lagi pandemi ya, terus kemana-mana gitu ya. Jadi kurang fokus gitu kurang lebih ya. Jadi minta tolong ya rekan-rekan ya. Jadi buatkan videonya sebisa mungkin harus fokus sama pertanyaannya. Jawab sebenar-benarnya ya.
Supaya apa? Supaya rekan-rekan bisa latihan juga. Ini sebetulnya salah satu bentuk latihan komunikasi yang kita berikan kepada rekan-rekan. Kenapa? Komunikasi itu berkaitan dengan berbicara ya, baik verbal maupun non-verbal. Nah, komunikasi ini kalau nggak kita latih, ya susah. Betul nggak? Bayi baru lahir, langsung bisa ngomong. Langsung bisa ngomong nggak? Enggak ya, ngeri ya. Bayi baru lahir, mama, takut. Enggak ya, enggak mungkin ya kan. Jadi kenapa bayi ini kita bilang, saya ambil contoh bayi gitu ya. Bayi aja berproses kok. Betul nggak? Dia nggak bisa langsung ngomong. Langsung lahir, mama aku udah lahir. Nggak mungkin seperti itu ya kan. Mereka perlu mendengar dulu. Kemudian perlu mencoba dulu per huruf gimana beh, ceh gitu ya. Menyebutkan itu bagaimana. Komunikasi yang digunakan oleh bayi adalah tangisan. Sepakat ya? Mulai dari tangisan. Kita sebagai orang tuanya misalnya melihat bayi itu kalau ngerengek nangis, oh jangan-jangan lapar. Nah, itu juga salah satu bentuk komunikasi. Dari tangisan nanti mulai ke babbling misalnya, gitu ya. Mulai bla 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 dan lain sebagainya. Nanti baru bertahap tuh dia membuat kata, bisa menyebutkan 1-2 kata, lalu ke kalimat. Nah, itu juga perlu latihan gitu. Bayi aja berlatih kok. Nah, kita sebagai seorang yang sudah dewasa gitu ya, kalau merasa misalnya ini minder, suka susah deh kalau misalnya kita misalnya ada acara nih, ada acara misalnya di RT-nya. Mbak Sri Purbawati nih, besok jadi MC ya, acara arisan ibu-ibu. Aduh, jangan saya dong, nggak bisa, saya takut misalnya gitu ya. Jangan saya, grogi, saya tuh nggak mau. Ini kebanyakan orang Indonesia kayak gini. Sepakat ya? Sepakat nggak? Sepakat dong. Disuruh maju nih. Itu Mbak Aiga senyum-senyum ya, berarti ya. Ayo, Mbak Aiga besok ya maju ya, buat jadi MC. Jangan saya dong Bu, saya malu Bu, belum pernah Bu, misalnya gitu ya. Nah padahal ya kenapa itu adalah kesempatan loh. Kita kalau nggak akan pernah tahu kemampuan kita sampai mana kalau kita nggak pernah coba, betul ya? Kalau misalnya kita mau tahu kemampuan berbicara, kita coba ngomong di depan minimal teman-teman kita deh, yang biasanya kita misalnya jadi pendengar, kita biasanya dengerin curhatan orang melulu nih, misalnya gitu ya, dengerin curhatannya misalnya Mbak Ola curhatin sama Mbak Citra. Mbak Citra cuma dengerin Mbak Ola aja, tapi Mbak Citra nggak pernah sama sekali misalnya gantian gitu ya untuk curhat misalnya. Nah Mbak Citra ini secara nggak langsung nggak latihan gitu, nggak latihan komunikasi gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita ingin berbicara di depan umum misalnya gitu ya, atau minimal di depan keluarga kita ada loh yang misalnya anak perempuan yang masih takut bicara sama ayahnya, masih ada ya, masih pernah menemukan gitu hal yang seperti itu. Itu kenapa? Karena itu tadi mungkin dia jarang ngobrol gitu ya, jarang ngobrol sama ayahnya, jarang melakukan komunikasi dengan orang terdekatnya sehingga mau ngobrol aja, mau bicara, mau mulai aja masih takut-takut gitu. Jadi keterampilan atau komunikasi ini adalah keterampilan ya, berbicara ini adalah keterampilan dan perlu diasah gitu. Semakin sering kita latihan ya semakin bagus. Nah, video praktik ini adalah salah satu cara yang kita gunakan gitu ya. Jadi untuk bisa rekan-rekan gunakan untuk berlatih. Pernah lihat video testimoni? Review makanan, baju, apalah segala macam di media sosial banyak ya? Banyak banget ya kan? Nah, itu juga sama salah satu bentuk latihan. Latihan kita untuk kita bisa belajar komunikasi. Misalnya Mas Al-Hafiz nih, baru beli minyak rambut, terus bikin review. Lihat guys, rambut keren toh, ini loh pakai minyak rambut merek ini loh, misalnya gitu ya. Nah, itu juga sama. Sulit loh bikin kayak gituan. Betul nggak? Susah, itu harus merangkai kata-katanya juga. Kita harus bisa tuh rangkai kata-katanya, coba bicaranya itu juga lumayan PR gitu ya. Kalau mau coba belajar komunikasi, belajar berbicara dengan baik, coba bikin video review gitu ya. Mas Faihusi nih mau review baju boleh, coba sambil direkam, itu juga salah satu bentuk latihan juga gitu ya. Nanti dicek nih misalnya begitu selesai direkam pasti suka ngecek lagi kan, coba dengerin lagi deh sebelum kemarin deh, waktu kemarin bikin video misalnya. Terus setelah selesai bikin videonya dicek ya kan. Begitu dicek suka senyum-senyum sendiri. Ih kok aku ngomongnya gitu ya. Ternyata kayak gitu ya kalau ngomong ya. Suka malu-malu gitu ya. Betul nggak? Terus kita suka kadang mungkin nggak sadar. Oh iya ternyata kalau misalnya aku ngomong tuh ternyata tanganku gerak-gerak mulu. Atau misalnya ternyata mataku kedip-kedip mulu. Oh ternyata misalnya kalau lagi bicara tuh alis kok angkat-angkat mulu misalnya gitu. Nah itu ketahuannya nanti kalau misalnya dari hasil rekamannya tersebut gitu ya. Jadi sebelum diupload nih dicek lagi kira-kira aduh ada yang
alis naik sebelah nggak ya? Gitu ya. Kerudungnya nih agak bengkok-bengkok nggak ya? Aduh, rambut udah rapi belum ya? Gitu ya. Dicekin supaya hasilnya maksimal supaya dapat nilai 100 ya kan? Oke. Oh, ini ada pertanyaan nih. Sebentar ya, kita cek di kolom chat nih. Oh, dari Mas Al Hafiz ya, baru saya sebutin ya. Kayaknya ada connection nih. Gimana cara kita menghadapi komplain konsumen padahal kita sudah berusaha memberi pelayanan yang baik? Yakin udah baik. Ya, baiknya kayak gimana nih? Boleh ya dijelaskan Mas Al Hafiz nih, silakan seperti apa. Saya minta waktunya ya, ini sebetulnya udah habis ya. Gak apa-apa ya, 5 menit ya, boleh ya. Silakan Mas Al Hafiz, boleh dijelaskan nih. Pelayanan yang diberikannya seperti apa? Yakin udah baik. Gimana? Ya, selamat pagi Kak. Ya, pagi. Halo, salam kenal ya, Mas Al Hafiz. Mas Al ya, Mas Al, temannya Andin. Ya gimana nih Mas Al? Ya, kita sudah berusaha memberi pelayanan terbaik, yang baik kayak cara kita ngomong sama dia gitu. Oke. Tapi dia juga masih merasa kekurangan terhadap pelayanan kita atau sama produknya gitu Kak. Gimana cara menghadapi komplain itu Kak gitu? Nah, dia komplainnya kayak gimana? Dengan bentuk apa? Misalnya marah-marah, atau misalnya komplain di media sosial, atau komplainnya ke orang Ya, lain gitu. Langsung. komplainnya marah ke kita gitu, sama Marah. terhadap produknya gitu Kak. Oh, kenapa? Kecewa sama produknya, misalnya karena produknya rusak, misalnya gitu, atau ada yang cacat gitu. Ya, produknya cacat gitu. Oke. Terus kalau untuk memberi pelayanan yang baik. Nah, pelayanan yang diberikan sama Mas Alfi, Mas Al ini udah merasa itu udah baik gitu ya? Oke. Yang pertama, saran saya silahkan dicek kembali pelayanannya. Ya, kenapa? Karena kalau pelanggan ini misalnya, saya bilang tadi, kita nggak bisa mengatur keinginan pelanggan ya. Kita nggak bisa mengatur ekspektasinya pelanggan seperti apa, nggak bisa. Dia datang ya dengan keinginannya dia sendiri seperti apa. Dia datang dengan kebutuhannya juga yang berbeda-beda dengan pelanggan yang lain. Kita nggak bisa atur itu. Yang kita bisa berikan itu tadi pelayanan yang prima, gitu ya. Pelayanan yang seperti apa? Kita kan udah cukup dewasa ya. Mungkin Mas Al juga nih udah sering ketemu banyak pelanggan, udah sering ketemu berbagai macam orang atau berbagai macam karakter gitu ya. Dari setiap manusia yang datang dan bertemu dengan kita, pasti kan karakternya berbeda-beda. Dari situ selain juga kita memberikan pelayanan yang terbaik, kita juga harus bisa melihat karakter dari si pelanggan ini sendiri bagaimana. Yang saya bilang tadi, ada nih pelanggan yang misalnya senangnya diajak ngobrol terus misalnya gitu ya. Ada juga yang pelanggan cuma dikasih senyuman juga dia udah senang, udah bahagia banget misalnya gitu. Nah, kita harus bisa jeli juga nih melihat gitu ya bagaimana karakter si pelanggan kita walaupun kita nggak kenal gitu. Tapi kan dari cara dia bersikap, dari cara dia bertanya itu kita juga sudah bisa melihat ya bagaimana karakternya kurang lebih gitu ya secara umum gitu. Artinya yang di depan mata kita nih kelihatannya oh ternyata karakternya misalnya Mas Yusra ini begini nih kelihatannya oh kayaknya pengen disapa deh misalnya gitu kan suka ada tuh suka ngasih kode-kode secara nggak langsung sebetulnya pelanggan itu ya. Kadang ada yang pengen disapa dulu, kadang ada yang Bu, mari Bu sebelah sini Bu. Bu mau lihat biasanya kayak gitu ya. Nah, itu kita harus jeli sebagai pemberi jasa ataupun sebagai penjual atau pedagang kita harus bisa jeli melihat itu terlebih dahulu. Nanti setelah itu sudah tahu nih, oke udah kelihatan nih pelanggannya harus digimanain treatmentnya gitu ya, karena kan setiap pelanggan beda-beda. Kita udah merasa, aduh kayaknya saya udah baik kok ngelayaninnya. Kalau baik itu dia nggak akan komplain, gitu ya. Betul nggak? Kalau misalnya kita udah maksimal gitu ya melayaninya, mungkin ya itu tadi keinginannya dia belum terpenuhi. Kita belum bisa jeli nih melihat keinginannya dia apa. Gitu. Nah, itu yang jadi PR untuk kita sebagai penjual, sebagai pedagang. Kira-kira keinginan dia apa ya yang belum kepenuhin kok dia komplain ya. Gitu. Kita harus jeli cari itu dulu. Misalnya oh, ternyata tadi komplainnya produknya barangnya cacat. Berarti dia nggak mau produknya yang cacat gitu ya. Dia pengennya produknya yang sempurna, yang bagus gitu, yang paling bagus gitu misalnya. Nah, kalau memang misalnya ada cacat seperti ini, dia udah terlanjur kecewa gitu ya, kita hadapi tentu dengan sabar ya. Harus terima dulu. Jangan kita misalnya dia lagi komplain, Mas ini gimana sih barangnya kemarin yang dikasih kok ya cacat gitu loh. Saya udah bayar mahal-mahal, Masnya kok ngasih yang barangnya nggak bagus sih misalnya gitu. Komplainnya kurang lebih seperti itu ya. Datang ke toko kita misalnya langsung to the point nih, Mas mungkin dilempar barangnya dan sebagainya. Tetap hadapi dengan sabar ya, kasih senyuman tapi tidak berlebihan. Kemudian akui dulu kesalahan kita. Misalnya, baik Bu, mohon maaf saya cek dulu barangnya ya. Cacatnya sebelah mana nih Bu? Misalnya gitu. Kita jangan mengelak, artinya nggak tahu Bu, orang saya kasih benar kok, semuanya barangnya sempurna kok. Misalnya jangan seperti itu. Pasti dia lebih marah kalau kita bersikap seperti itu ya.
pasti dia lebih nggak terima lagi, pasti meledak-ledak lagi gitu, pasti dia lebih emosi gitu. Jadi terima dulu kesalahan, misalnya entah itu kesalahannya pelanggan ataupun kesalahannya dari kita, pokoknya diterima dulu. Misalnya oke, baik Bu, cacatnya di sebelah mana ya? Boleh saya lihat dulu nggak? Misalnya dikasih tahu nih, ini sebelah sini nih tutupnya nih, misalnya kok saya tutupin kok malah retak ya, misalnya gitu. Nah, kemudian kita perhatikan betul-betul si produk ini apakah betul misalnya memang cacat produknya ini karena memang misalnya dari pertama kita berikan memang sudah rusak atau bagaimana gitu ya. Nah, itu nanti silakan dicek. Nanti setelah itu jangan lupa minta maaf. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya ya Bu ya, mungkin ini kelalaian kami tidak mengecek terlebih dahulu. Tapi Bu mohon maaf misalnya, sebelum Ibu membuka ini, Ibu ada divideokan nggak Bu misalnya? Atau ada siapa gitu yang melihat, oh misalnya ada tuh sama anak saya, tanya aja sama anak saya kalau nggak percaya. Mohon maaf Bu, misalnya bukan nggak percaya, karena ini kan sudah dibawa pulang sama Ibu, saya tidak melihat misalnya gitu ya. Nah bagaimana nih untuk misalnya kasih solusi, solusinya apa kira-kira? Mau diganti barang baru kah? Atau misalnya mau seperti apalah, itu nanti silakan Mas Al sendiri nanti itu yang tentukan solusinya seperti apa. Tapi untuk menghadapinya gitu ya, ya itu tadi harus sabar, akui dulu kesalahannya, mau siapapun yang salah terima dulu gitu ya, apa yang disampaikan oleh pelanggan diterima dulu, setelah itu jangan lupa untuk minta maaf dan ucapkan terima kasih. Kenapa harus kita ucapkan terima kasih? Ya dong, komplain dari pelanggan ini sebetulnya masukan ya untuk kita. Dengan adanya komplain ini berarti oh iya ya, berarti saya harus lebih aware lagi nih. Saya harus lebih perhatikan betul-betul lagi nih barang-barang yang saya jual. Jangan sampai ada lagi gitu ya. Barang yang cacat misalnya diterima oleh pelanggan gitu. Jadi kita bisa ambil tuh sisi positifnya dari si pelanggan tersebut. Secara nggak langsung dia udah ingatkan kita loh gitu ya. Bayangin kalau misalnya nggak ada yang komplain, nanti barang yang rusak itu nggak ketahuan dong. Betul nggak? Kita nggak akhirnya abai gitu. Ya udah deh, yang diterima misal dari distributor langsung kita jual nggak kita cekin dulu misalnya. Terus kebetulan misal pelanggannya yang beli cuma diem aja, nggak komplain misalnya. Jadi kita nggak tahu kan barang itu ternyata ada yang cacat gitu. Nah tapi dengan adanya komplain ini ya kita sebenarnya harusnya bersyukur gitu ya karena kita sudah diingatkan sama mereka sebetulnya dan juga secara tidak langsung sudah diberikan saran untuk bisa nanti lebih baik lagi ke depannya. Gitu kurang lebih ya Mas Al ya. Mudah-mudahan menjawab ya untuk yang lain juga mudah-mudahan menjadi gambaran itu. Jadi ketika nanti ada yang marah-marah, ada yang komplain gitu ya datang ke kita, jangan dibalas ya, jangan diajak debat, bahaya. Apalagi kalau ibu-ibu, waduh udah pasti kalah kita, ya kan? Jangan diajak debat ya, diterima dulu apa yang ingin disampaikan sama mereka, didengarkan dengan baik, gitu ya, dengan seksama, perhatikan betul-betul poinnya apa nih yang mereka sampaikan, kemudian coba cari solusi yang win-win solution ya, artinya tidak merugikan salah satu pihak aja, tapi keduanya kalau dua-duanya rugi gitu ya, jangan sampai gitu ya. Maksudnya cari win-win solution yang artinya bisa menguntungkan kedua belah pihak, jangan cuma salah satu pihak aja gitu ya. Nah kayak tadi misalnya karena barangnya rusak silakan solusinya apa, misalnya mau diganti baru atau nanti barang yang rusak tadi kita kembalikan ke distributor, distributor nanti akan mengganti barang baru, nanti baru kita kasih lagi ke si pelanggannya misalnya gitu ya. Atau misalnya ya Bu, sebagai permintaan maaf, nanti ini Bu ada hadiah nih buat Ibu, misalnya kasih tempat minum atau apa, misalnya gitu. Jadi dikasih apa ya, kayak kita lagi sakit hati harus diobatin dong, betul nggak? Kalau nggak diobatin, terus-terusan sakit hati ya kan, kecewanya terus-menerus. Tapi kalau misalnya kita sakit hati, kita kecewa, tapi dikasih obat gitu ya, bisa sembuh nih, gitu ya. Jadi mereka walaupun akhirnya nanti gini, timbul statementnya mungkin gini, iya kemarin belanja di Mas A tuh rusak sih, tapi dia ganti loh, terus dia kasih bonus lagi. Nah gitu ya, jadi tetap ada feedback positifnya dari mereka. Gitu. Jadi akhirnya mereka nggak akan kapok lagi belanja di kita, walaupun misalnya pernah merasa dikecewakan di awal, tapi karena kita di treatmentnya sama si penjual atau pelanggan ini, misalnya Mas Al ini mentreat si pelanggannya dengan baik, apalagi dikasih bonus, siapa sih yang nggak suka bonus ya kan? Siapa sih yang nggak suka hadiah? Kalau dikasih ya pasti senang gitu. Jadi mereka juga merasa terobati rasa kecewanya dengan tadi diskon mungkin, ada promo mungkin. Bu, bulan depan misalnya laundry di sini gratis satu kilo laundry ya Bu ya, sebagai permintaan maaf saya karena saya sudah melakukan kesalahan misalnya itu lebih enak gitu dibandingkan dengan kita balas marah-marah. Ya mana saya tahu Bu, bukan urusan saya, itu kan udah Ibu beli, udah Ibu bawa pulang, yang udah saya lepas tangan lah Bu, misalnya jangan sampai kayak gitu. Udah pasti itu nggak akan, pertama dia nggak akan pasti merekomendasikan toko kita, nggak akan mungkin dia rekomendasikan ke yang lain, dan nggak akan mungkin balik lagi, udah gone gitu, pergi aja dia pasti gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya. Nanti wah kalau misalnya terjun langsung di dunia apa ya penjualan online atau offline, dagang, usaha, jasa gitu ya,
pasti seru ketemu pelanggannya macam-macam ya. Tapi itu tadi kita harus jeli melihat karakter seperti apa. Gitu ya. Oke, sudah lebih 12 menit, mohon maaf ya. Kelamaan bicara ya. Oke, rekan-rekan terima kasih banyak ya atas waktunya. Rasanya masih pengen membahas banyak ya yang pengen kita bicarakan untuk dunia perdagangan atau penjualan ini ya. Karena ya itu tadi kita kan kebanyakan di Indonesia banyak yang banyaknya berdagang ya. Seru ya. Sebetulnya seru berdagang ini itu tadi kita ketemu berbagai macam karakter. Kita bisa jadi tiba-tiba jadi psikolog ya. Karena kita harus bisa menilai juga nih, harus bisa jeli melihat karakter setiap pelanggan kita gitu ya, supaya kita tahu bagaimana men-treat mereka, bagaimana memperlakukan mereka dengan baik supaya itu tadi keinginannya terpenuhi. Gitu, oke? Jangan lupa di screenshot ya, silakan diaktifkan kamera depannya, kemudian di screenshot. Oke, kemudian kalau yang punya IG silahkan, boleh banget dibikinkan story-nya di tag ke @rck ya. Kasih tagline juga ke ini, ke prakerja atau ke karirmu atau sekolahmu ya, supaya mereka melihat bahwa rekan-rekan sudah mengikuti pelatihannya dengan baik gitu. Oke, jangan lupa jaga kesehatan ya, masih pandemi belum selesai ya, mudah-mudahan segera ya, segera selesai. Kemudian jaga kesehatan juga. Terima kasih sudah mengikuti webinarnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa dan kesempatan. Salam progres.